Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Saputra dari kelas L dengan NIM 231100078. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang root view sama blade template. Jadi di sini kita langsung saja run terminal. Kita aktifkan server PHP Laravel ya. Dengan mengetikkan PHP artisan serve. Nah, di sini muncul URL kita akses di crew 127.0.0.1 dengan 8000. Nah, seperti ini. Ini udah masuk ya ke Laravelnya. Oke, langsung saja di sini kita akan membuat root misalnya di web ya, di web. Misalnya metodenya get. Kita misalnya fungsi. Oh ya, di sini misalnya kita akan arahin kemana? Misalnya kita arahin ke home misalnya. Kita return misalnya tes. Atau misalnya ini adalah halaman home. Kita akses slash misalnya home. Ya, ini muncul ya. Ini adalah halaman home. Misalnya kita akan membuat sebuah view. Jadi view ini kita aksesnya dari file lain ya, di research, di views. Nah, di sini. Misalnya seperti ini. Rute misalnya method get, misalnya about, fungsi misalnya viewnya apa misalnya about. Kita coba akses misalnya about. Nah, ini error ya, karena di view itu gak ada yang namanya filenya tuh view about.php blade.php ya. Jadi misalnya di sini kita tambahkan file about.blade.php. Coba kita refresh. Nah, ini blank ya tampilannya. Nah, di sini kita belum isi HTML. Misalnya kita isi HTML di sini. Ini adalah halaman about. Nah, muncul ya. Oke. Jadi biar gampangnya di sini saya akan membuat tabel menggunakan Bootstrap agar lebih cepat pengerjaannya. Docs misalnya di docs kita copy aja ini. Misalnya kita bikin rute. Oke. Misalnya di sini saya akan membuat dashboard ya. Function misalnya. Di turn view dashboard. Ini titik koma. Di view kita tambah file dashboard.play.php. Nah, kita copy dashboard. Nah, seperti ini. Di sini saya akan membuat tabel ya. Tabel misalnya tabel mahasiswa. Di sini ada tabel. Kita copy aja yang ini. Yang paling atas ya ini. Kita hapus misalnya ini ya. Kita cek. Nah, biar rapi kita pakai yang namanya class container seperti ini. Misalnya di sini kita namain tabel mahasiswa. Di container kita bikin misalnya biar agak ada jarak. Margin topnya kita kasih 5. Nah, seperti ini. Di sini di web.php kita akan membuat role sebagai admin dan nama dari
si yang masuk, misalnya yang masuk ke sini yang login ya. Jadi ini ceritanya tabel dashboard ya. Misalnya kita namain dulu ini biar rapi. Misalnya di sini nama, kelas, NIM, jurusan. Nah, seperti ini. Nama misalnya nama saya Elsa Wirda Saputra. Misalnya kelasnya kelas L 2023, NIM-nya 231178, jurusannya misalnya informatika. Nah, ini masih bisa diakses ya dengan seperti ini misalnya dashboard. Kita akan coba di sini misalnya nama, misalnya namanya apa, misalnya Elsa Wirda Saputra. Seperti ini ya. Kita ke bawahin biar rapi. Untuk cara pemanggilan ini, kita di sini misalnya tabel mahasiswa pakai paragraf. Halo, misalnya nama seperti ini untuk cara pemanggilannya. Nah, di sini muncul kan halo, misalnya Elsa Wirda Saputra. Misalnya di sini login sebagai, oh kita belum itu kasih role. Nah, di sini kita kasih role-nya misalnya aku bikin admin ya, seperti ini. Kita bikin role admin. Role. Nah, muncul ya login sebagai admin. Kita kasih logika seperti ini misalnya, jika role sama dengan misalnya staff ya, kita ganti dulu sebagai staff. Kita end if. Nah, seharusnya gak bakalan muncul ya, karena di sini kita ini pura-puranya login sebagai admin ya. Di sini role-nya kan aku kasih admin. Nah, misalnya kita ganti si role-nya seperti ini, kita menjadi admin ya. Maka seharusnya si data tabel yang ada di sini harusnya akan muncul ketika di refresh. Nah, seperti ini. Misalnya kita ganti lagi staff. Kita ganti di web.php-nya, di role-nya menjadi staff. Nah, muncul ya. Mungkin seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.